sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar cara menerapkan preset kepada sebuah robot trading. Nah, kalau kita lihat di sini pada saat kita pastikan dulu ya, kalau kita ingin mengupdate, ini kita matikan dulu aja. Ya, ini di bagian algo trading. Di sini kita nonaktifkan dulu supaya mungkin tidak membuat satu order yang baru ya, karena kita sedang menerapkan ya. Oke, kita akan praktekkan langsung saja. Apa itu preset? Adalah suatu kumpulan input parameter ya. Input parameter itu apa? Nah, seperti ini. Kalau kita drag robotnya ke dalam chart ya, maka di sini akan menampilkan sebuah informasi adanya input parameter. Nah, ini dia. Ada stop loss-nya. Ini kan bisa dirubah-rubah nih ya. Misal stop loss-nya 30. Nah, inilah parameter ya. Disinilah kita merubah parameter sebuah robot trading ya. Ini kita bisa rubahkan atau nol bahkan tanpa stop loss ya. Ini robot tidak akan menempatkan stop loss ya, seperti itu. Nah, ini kita untuk kalau ingin mereset ya, reset lagi ke default setting ya. Nah, default setting ini menggunakan strategi hedging tentunya ya, hedging ya. Nah, karena kita sudah memiliki suatu presetnya, misalnya kita ingin menerapkan sebuah preset, maka di bagian menu load ya, ini kita buktikan dulu ya. Misalnya kita rubah ke 0 ya. Nah, dengan kita menload suatu preset yang sudah kita ingin terapkan, maka secara otomatis input parameter ini akan mengikuti parameter yang ada di preset file atau set file ya. Sebuah file yang berisi informasi mengenai input parameter sebuah robot. Nah, tentunya set file atau preset dari sebuah preset file itu hanya bisa digunakan ya di robot yang bersangkutan. Karena masing-masing robot berbeda cara penamaan parameternya. Misalnya stop loss pip ya, untuk masa trader mungkin tempat lain stop loss ya, tentu nggak bisa digunakan ke robot lain. Ini satu preset hanya bisa digunakan di robot yang bersangkutan. Artinya memang robot itu preset itu dibuat dari robot itu sendiri sebenarnya melalui proses optimisasi atau melalui backtesting. Nah, di sini kita akan coba ya, kita akan load ya. Nah, di sini adalah kita menerapkan satu preset untuk forward test ya. Tentunya ke chart yang sudah kita ini kita tutup aja ya. Ini. Oke. Nah, misalnya kita ingin mengaktifkan sebuah pair misalnya GBP/USD, ini dia ya. Oke ya, ini GBP/USD sudah ada. Time frame-nya kita bisa merubah. Posisinya lagi mau uptrend ya. Oke, posting lagi menguat sepertinya. Oke, udah masih. Nah, jadi gini, setelah kita mendrag robotnya ya, ini robot trading, kita drag ke chart. Nah, ini dia, kita akan melakukan suatu forward test, artinya sebuah trading live trading ya. Nah, ini kita bisa menerapkan parameternya. Misalnya kita menerapkan parameter yang sudah kita miliki ya. Nah, misalnya kita simpan di desktop atau di my dokumen, terserah ya. Nah, arahkan saja file di mana. Nah, mungkin preset yang nomor 5 ini adalah sebuah preset scalping ya. Kita tinggal klik aja ya. Dia dengan ekstensi .set ya, artinya set file, sebuah file settingan ya. Ini dia, kita tinggal load aja misalnya. Nah, itu dia. Maka preset nomor 5 atau preset scalping ini akan merubah parameter-parameter yang ada di sini ya. Stop loss-nya jadi 30 ya kan. Take profit-nya 130. Nah, tuh. Nah, kalau kita mengganti lagi ke preset yang lain, misalnya kita akan gunakan preset misalnya nomor 4 misalnya. Ya. Nah, berubah lagi ya. Artinya tergantung settingannya. Itulah fungsi daripada preset, sebuah kumpulan settingan. Jadi kita nggak perlu menghafal banyak settingan. Kita menggunakan saja set file yang sudah ada. Oke, kita coba lagi misalnya di settingan nomor 3 misalnya. Nomor 2 lah ya. Berbeda lagi ya teman-teman ya. Nah, bahkan semua berbeda nih, artinya tuh sangat banyak sekali. Itulah cara penerapan settingan preset untuk live trading ya. Tentunya drag saja robotnya, jangan bingung ya. Tarik robot tradingnya ya, preset untuk master trader tentunya ya, robot tradingnya diaktifkan dulu ke chartnya ya. Tarik aja, tahan chart, maka akan muncul menu input. Ini dia, di bagian menu input ini akan muncul sebuah parameter yang akan dapat dirubah seperti ini ya. Stop loss, take profit, slippage, macam-macam, money management ini bisa dirubah ya, seperti itu. Lalu kita bagian di sebelah kanan bawah load.
Lalu kita anggaplah mengambil settingan preset untuk scalping misalnya ya. Nomor 5 misalnya. Akan dirubah tuh ya, 30 pip stop lossnya. Oke. Itu lalu kita aktifkan algo tradingnya ya. Nah, di sini kalau kita sudah tidak melihat, sudah artinya kalau memang sudah yakin akan lap trading ya, pastikan lagi algo tradingnya sudah berwarna hijau ya. Tadi kan penggantian preset lah. Kalau untuk penggantian preset kita inisialisasi ulang. Nah, dengan cara matikan dulu aja. Ini tujuannya untuk menginisialisasi ulang. Artinya robot akan menerapkan settingan yang baru ya. Untuk penerapan settingan preset, pastikan algo tradingnya dimatikan dulu ya. Kalau nggak dimatikan langsung kadang inisialisasi file yang sebelumnya atau inisialisasi setting sebelumnya masih kelot ke sistem. Jadi pastikan dulu, matikan dulu aja ya untuk kita mereset atau bersetting ulang. Matikan algo tradingnya, lalu drag robotnya ke chart. Kita bisa melihat sebenarnya, artinya aman supaya robot tidak mengambil posisi secara langsung ya. Ya seperti itu. Nah, ini lagi kita balik lagi ke bagian desktop. Nah, anggaplah ini nomor 5 ya. Tergantung penamaannya ya. Tergantung set file apa, sama aja. Intinya itu sebuah penamaan file. Nah, di sini kita menggunakan strategi scalping ya. Nah, setelah kita pelajari udah oke. Nah, kita ingin lap trading, kita aktifkan lagi ya. Bagian algo trading, tarik ulang lagi, baru kita load, press ulang tadi seperti tadi ya, load. Lalu kita arahkan lagi tempat di mana tadi kita menaruh filenya. Nah, di sini, nah di bagian 5. Nah, setelah kita cek udah oke, kita tinggal klik oke ya. Di sini sudah robotnya sudah pastikan juga ya pairnya apa ya, sesuaikan juga, harap disesuaikan pairnya. Misalnya pairnya di sini M5 misalnya ya. Jadi robot tradingnya harus disesuaikan ya. Strategi preset itu untuk time frame berapa, untuk pair apa, pastikan pairnya disesuaikan ya. Ini dia ya. Misalnya untuk GBP/USD di time frame-nya M5 atau dirubah misalnya M30 misalnya ya. Jadi pastikan presetnya sudah sesuai dengan keterangan yang memang seharusnya. Karena sebuah preset biasanya menggambarkan sebuah informasi untuk sebuah pair apa di time frame berapa ya, sangat penting. Misalnya time frame M30. Misalnya di scalping, kalau scalping biasanya di M1 ya teman-teman ya. Nah, M1 misalnya ya, misalnya pairnya adalah GBP/USD, tinggal tarik ulang lagi robotnya. Nah, ini kalau kita untuk meload sebuah settingan baru ya, ini kita bisa matikan dulu ya, matikan dulu. Oke ya, kita drag ulang lagi seperti ini. Tujuannya adalah kita untuk menyeting dulu ya, menerapkan preset yang baru ya. Jadi artinya preset yang lama udah nggak kita gunakan. Jika seperti ini nomor 5. Nah, anggaplah kita sudah bisa melihat ya kan, udah benar. Nah, barulah jalankan algo trading. Nah, ini masih berwarna merah, lalu kita drag lagi robotnya, drag lagi, start, lalu load, masukkan preset yang tadi ya. Di desktop ini dia. Maka di sini algo trading dinyalakan dulu ya, lalu tarik lagi master tradernya ke dalam chart, lalu ulang lagi, masukin lagi ya. Apa-apa, berulang-ulang nggak apa-apa. Di sini desktop. Nah, kita taruh di sini tadi. Nah, ini ya, tuh, langsung berubah presetnya. Nah, time frame-nya M1 ya, time frame-nya M1, pairnya GBP/USD, presetnya sudah menggunakan preset scalping. Nah, itulah cara menerapkan preset sebuah robot trading ya. Misal kita memiliki preset robot trading ya, matikan dulu algo tradingnya, lalu drag lagi robotnya ke chart, lalu masukin load, lalu presetnya, lalu perhatikan kalau memang sudah kita pahami atau kita yakini ya sudah, kita ulang lagi aja, kita nyalakan algo tradingnya. Kadang di sini masih berwarna merah, nggak apa-apa. Tujuannya adalah untuk menghindari mengambil posisi, artinya robot secara otomatis mengambil posisi, jadi nanti repot ya. Kita sedang masih ingin mengetes parameternya, tiba-tiba robot sudah mengambil posisi. Jadi untuk menghindari pengambilan posisi yang baru ataupun mungkin ada terjadinya closing, karena sebuah preset bisa berbeda-beda ya, bisa menghasilkan sebuah tindakan yang berbeda-beda. Oke, time frame udah diperhatikan, pair udah diperhatikan. Nah, ini untuk menerapkan sebuah preset dalam lap trading ya. Nah, bagaimana menerapkan preset untuk backtesting? Nah, untuk backtesting sama saja di bagian view strategi tester ya. Lalu di bagian setting ini kita pilih ya menunya, expertnya master trader, pairnya GBP/USD M1 time frame-nya. Nah, lalu di sini adalah untuk masa backtestingnya ya.
sorry, masa backtestingnya. Nah di sini kita untuk delaynya ya kita bisa ikuti aja apa yang ada saat ini ya. Misalnya last ping to your server. Nah di sini 5 mil per second. Nah modeling sangat penting sahabat trader ya. Jadi masing-masing backtesting itu menggunakan modeling ya. Di sini ada modeling every tick ya. Normalnya sih every tick ya sebenarnya dalam hal apa every tick. Karena masing-masing modeling itu akan memberikan hasil yang berbeda-beda tentunya ya. Seperti itu. Nah, yang mana yang bagus, yang paling bagus adalah every tick based on real tick seperti ini sahabat trader ya. Jadi kalau mau optimisasi apapun backtesting ya tentu di bagian every tick based on real tick. Nah, itu adalah sebuah optimisasi yang paling bagus dan juga backtesting paling bagus. Namun kalau untuk scalpingan kadang di sini menjadi masalah karena scalping kan sangat kecil ya. Sangat kecil stop lossnya maupun take profitnya karena kadang di bagian every tick based on real tick kadang hasilnya pun tidak memberikan hasil yang cukup bagus sebetulnya kalau di bagian every tick based on real tick. Namun sih kalau untuk yang aplikasi lainnya misalnya strategi lainnya kayak seperti hedging, martingale ataupun switching ataupun landing ya nggak masalah di bagian every tick. Kalau di bagian scalpingan kadang agak susah ya, agak susah seperti itu. Jadi sarankan memang kalau untuk backtesting pun optimisasi menggunakan every tick based on real tick ya seperti ini ya kalau kita gambarkan. Oke, misalnya kita akan coba log presetnya dan di bagian sini sama saja di bagian input ya settingan untuk menyeting pemilihan robot dan waktu tradingnya dan modelingnya. Lalu kita pilih aja dulu ya every tick aja dulu. Input parameter kita klik kanan mouse ya di bagian input. Nah ini kita ingin melog sebuah preset untuk backtesting ya, klik kanan lalu load. Nah, di bagian tadi ya kita taruh di mana terserah lah, taruh di mana tadi kita taruh di sini. Nah ini bagian scalping tuh ya, betul ya, berubah di sini ya, nih tuh ya. Kita coba tes lagi deh ya. Ini adalah cara untuk meload sebuah preset untuk di backtesting ya di bagian setting. Nah saya ulang lagi deh di bagian view strategi tester ya. Maka dia akan muncul seperti ini untuk melakukan satu backtesting, lalu pilihan robotnya, lalu pairnya, time frame-nya, lalu jarak waktunya dan juga modelingnya sini ya. Ya modalnya $3.000 aja boleh. Nah lalu kita ingin meload parameter input parameternya, tinggal di bagian input ya, pilih beralih ke bagian input, lalu klik kanan mouse, lalu load. Ya di sini kita tadi taruh di bagian desktop, tinggal misalnya ini. Oke, lalu kita start. Nah, ya, maka akan memberikan dimulai ya, artinya di backtest ya. Nah, ini adalah hasil daripada sebuah preset scalping ya, misalnya seperti itu ya. Ini. Ya. Jadi masing-masing preset bisa memberikan hasil yang berbeda-beda sahabat trader ya. Nanti kita akan buktikan bahwa sebuah preset itu beda-beda hasilnya. Ya berbeda juga cara dia tradingnya ya. Kalau kita lihat mungkin seperti ini ya, kita biar lebih jelas di bagian dulu setting mungkin visual ya agar bisa membedakan. Jadi robot trading di sini tentu akan memberikan sebuah strategi yang berbeda, parameter yang berbeda, maka akan memberikan hasil yang berbeda juga. Nah ini strategi scalping ya seperti itu, menggunakan preset scalpingan. Oke, di sini mungkin agak cukup lama ya. Masing-masing lihat timingnya. Mungkin nanti kita mengganti preset beda lagi cara di open posisi karena memang banyak sekali parameter strategi yang digunakan ya. Oke, ini belum ambil posisi. Nah, kita bisa melihat jurnalnya juga di sini. Oke, nggak ada masalah. Jadi nunggu waktu aja memang dalam scalping ini. Nah, strategi scalping cara open posisi pun berbeda-beda juga ya, berbeda deh cara dengan open yang lainnya. Nah itu dia kalau scalping ya kadang dia nggak terus menerus. Kalau terus menerus ya bisa mengalami loss juga karena kalau posisinya salah ya akan terkena stop loss. Oke, ini agak lama. Mungkin kita percepat di sini. Ini udah M1 ya. Kita nggak usah pakai visual dulu ya untuk membandingkan. Itu dia. Yang preset ini agak lama ya untuk mengambil posisinya memang untuk scalpingnya. Itulah gambar sebuah preset ya beda-beda hasilnya ya. Kita lihat nih dia mulai mengambil tanggal 1, tanggal 3, tanggal 6 ya, sudah ada posisi sebenarnya. Ya seperti itu.
Oke, misalnya kita akan ganti ke preset lainnya. Gampang ya untuk menerapkan preset lainnya. Di bagian input lagi, kita klik kanan mouse, lalu load ya. Lalu kita tadi di desktop kita taruh sini tadi kan ya. Bagian nomor berapa kita ya? Nomor 1 misalnya ya. Coba ya nomor 1 beda lagi nih ya. Lihat cara dia grafiknya beda lagi tentunya. Nah, masing-masing preset memberikan hasil yang berbeda-beda. Nah, ini agak lama lagi justru ya. Oke, kita coba ganti lagi. Oke, ini time frame-nya. Preset yang keempat ini kalau nggak salah time frame-nya M15 misalnya. Bukan M1 ya. Nah, jadi itu setiap preset memiliki karakteristik tertentu di mana harus diterapkan di time frame berapa, di pair apa, akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Misalnya di sini ya, kita percepat. Nah, ini sahabat trader bisa kita mempercepat dalam optimisasi, bisa juga menggunakan 1 minute OHLC. Jadi hanya menampilkan harga tertinggi, terendah, dan harga pembukaan dan penutupan gitu. Ya, kita coba di M15 untuk mempercepat optimisasi backtesting. Kadang sebuah preset cara tradingnya memang di dalam backtesting ada beda-beda, karena kalau misalnya kayak menggunakan di sini kita mungkin preset ini menggunakan zigzag ya. Kalau kita coba cek beda lagi hasilnya ya sebetulnya ya. Apa yang tadi cara dia trading beda karena masing-masing settingan akan memberikan karakteristik yang berbeda-beda ya. Coba di sini kalau nggak salah M5 kita coba misalnya. Oke. M30 deh. Beda lagi tuh. Karena memang sebuah preset yang ini coba kita taruh di mana ya, M berapa ya, ya M15 kalau nggak salah. Lalu kita coba lagi load, desktop yang nomor 2 misalnya. Nah, ini masing-masing preset ada beda-beda nih. Oke, kita cek. Oke ya, setiap preset ada kategori juga. Di sini ada kategori modal berapa ya, time frame berapa, pair apa ya, tentu dia ada apa namanya, ada kondisi-kondisinya. Ini beda-beda lagi coba misalnya time frame berapa, 30 misalnya gitu. Nah, di sini time frame 30 dia nggak ambil open posisi, berarti memang di time frame M15 ya, seperti itu. Berarti di time frame M15 misalnya ya. Oke, kita coba ingin merubah lagi preset yang nomor berapa ya, misalnya preset nomor 1 deh, kita coba lagi. Oke, ini preset nomor 1 ya, di time frame M15 ya. Kalau di M30 nggak open karena ya strateginya beda ya. Justru memang harus ditempatkan di time frame yang memang seharusnya. Artinya masing-masing preset, karena preset kadang dioptimisasi untuk satu time frame ya, satu time frame tertentu di satu pair tertentu. Jadi tidak bisa semua multi pair ya, harus dioptimisasi juga untuk hasil yang bagus. Oke, itulah gambarannya ya. Nah, ini seperti kita akan coba lagi. Inilah gambaran sebuah preset. Nah, tentu kalau kita menggunakan preset scalping ya, time frame-nya M1 bisa aja M1 misalnya PRG PUSD. Kita tinggal rubah aja, klik kanan mouse-nya, lalu load, lalu kita kembali di tempat di mana kita taruh tadi posisinya ya. Di sini tadi ya, ini yang nomor 5 ini adalah bos scalping berarti ya.
Itu. Nah kalau scalping ya satu posisi, lalu dia pakai stop loss, jadi beda lagi karakternya ya tuh, ada stop lossnya kena ya dia, beda sama yang tadi seperti itu. Jadi memang tujuan daripada backtesting adalah untuk melihat karakter ya, karakteristik dari sebuah preset seperti apa ya tuh ya, beda-beda ya. Jadi kalau kita lihat ini dia preset-preset yang kita tadi load dalam sistem ini akan merubah stop loss, take profit dan lain-lain sebagainya ya. Bahkan di bagian indikator manajemennya menggunakan strategi racing pip ya, seperti itu ya. Ini dia maksud seperti ini, klik kanan. Nah kita kalau ingin melihat preset yang ada di desktop di chart, kita klik kanan, export list, ke properti, dan kita bisa melihat seperti ini ya. Tadi dia menggunakan untuk scalping racing pip. Nah berarti di sini nih ya tuh. Beda, ada banyak sekali strategi yang akan diterapkan, maka memang kita membutuhkan optimisasi untuk pencarian preset yang terbaik ya. Jadi robot akan menguji masing-masing settingan ini untuk di waktu tertentu, di time frame tertentu, di pair tertentu ya, sehingga menghasilkan hasil yang terbaik. Itulah yang akan digunakan sebagai preset yang akan kita gunakan. Oke, saya rasa sudah cukup sekian. Itulah gambaran bagaimana cara menerapkan suatu preset untuk live trading maupun untuk backtesting. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, silahkan bagi sahabat trader yang ingin like dan subscribe dan juga share supaya kita memberikan konten-konten kedepannya lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam profit.